Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Putri Alfiani dengan NIM 0429000265 Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Serang. Setelah kemarin mempelajari membuat akun Moodle, kita sekarang mempelajari untuk menyusun objek pembelajarannya nih. Nah, setelah membuat kursusnya di site administration, pada bagian ini wajib diisi course name-nya. Saya mengisinya dengan pendidikan kewarganegaraan dan course name-nya PKN 8A. Lalu kalau mau mengubah objek pembelajarannya atau mau mengedit, klik turn editing on. Pada hal ini saya menggunakan jenis topik format. Pada bagian pendahuluan saya mengisi dengan kata sapaan terlebih dahulu, lalu mendeskripsikan mata pelajarannya, lalu materi, sumber materi lengkapnya, buku mata pelajarannya, berbentuk versi cetak maupun digitalnya. Pada bagian announcement ini digunakan sebagai pemberitahuan dari pendidik kepada peserta didiknya. Kemudian saya mencantumkan forum perkenalan. Nah, forum ini disediakan bagi peserta didik sebagai media untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, pada bagian forum perkenalan dapat diedit. Pada bagian forum perkenalan ini saya menggunakan per orang itu menggunakan satu halaman gitu. Kemudian ada tata tertib dan etika peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada bagian headline topik format dialognya tadi, saya menggunakannya dengan pertemuannya ke-1. Lalu diisi dengan tujuan pembelajarannya, beserta kata pengantarnya, dan ucapan motivasi untuk menggugah motivasi peserta didik untuk belajar. Lalu kita klik add an activity or research. Nah, kita dapat mengisinya dengan berbagai activity nih. Misalkan ada tugas, ada daftar kehadiran, kelas virtual ya, buku-buku, forum diskusi, atau ruang chat, dan lain-lain. Pada bagian kehadiran, ini digunakan untuk konfirmasi kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Pada laman attendance for the course-nya ini terlihat seperti ini. Pada bagian listen ini, pendidik memberitahukan bahwa pada pertemuan kali ini, peserta didik itu akan membahas materi PKN di kelas 8 semester 1 bab 1 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu pendidik dapat mencantumkan PowerPoint untuk menyajikan materi pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada bagian ini bisa diisi, misalkan saya mengisinya dengan PPT bab 1. Deskripsinya terserah para pendidik untuk mengisinya apa, tapi saya di sini tidak mengisinya, tetapi saya langsung mencantumkan sumbernya, yaitu PPT-nya. Jika ingin mengupload file lagi, dapat diklik add, lalu pilih file folder yang telah dibuatnya. Nah, pada bagian ini, di activity completion itu, peserta didik itu harus dapat melihat kegiatan ini untuk menyelesaikan pembelajarannya, untuk mendapatkan penilaian. Setelah selesai diedit, telah
bisa diklik save and display course-nya aja. Kemudian saya mencantumkan juga rangkuman materinya dengan melampirkan dengan format PDF. Nah, pada bagian ini sama seperti tadi, saya mengisinya dengan display name-nya itu rangkuman materi bab 1 pendidikan kewarganegaraan, lalu filenya juga dapat ditambahkan di sini dan munculnya akan seperti ini. Nah, pada bagian activity completion ini, peserta didik juga harus menyelesaikan kegiatan ini. Lalu klik Save and Return to Course agar dapat balik ke course tadi. Lalu saya juga menyantumkan URL video pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada bagian ini dapat diisi dengan video pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila dan eksternal URL-nya. Lalu ketika sudah mencantumkan URL-nya, lalu choose a link. Nanti munculnya akan seperti yang tadi. Pada activity completion juga peserta didik harus menyelesaikan kegiatan ini juga. Lalu save and return to course. Pada bagian big blue button-nya ini dapat diisi dengan video konferensi pembelajaran secara daring sebagai pengganti tatap muka. Jadi peserta didik dan pendidik ini dapat bertemu secara online melalui Teams Live ini. Peserta didik dapat mengklik sesuai dengan jadwal pembelajarannya. Lalu kita akan membuat kuis yang berisi soal tes formatif yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dipelajarinya tadi. Cara membuat kuisnya adalah dengan mengklik Edit Quiz. Lalu akan muncul seperti ini. Kita dapat mengkliknya Add buat menambah quiz pertanyaannya tadi. Lalu kita memilih tipe kuisnya itu mau seperti apa. Saya memilihnya dengan multiple choice. Klik Add. Nah, kategorinya saya memilihnya dengan default for PKN 8A. Question name-nya itu saya isi dengan quiz saja. Lalu pertanyaannya dapat ditulis seperti ini. Default mark-nya itu jawabannya itu harus 1 atau bisa lebih dari 1. Pilih 1 saja. Ya, ini dapat dipilih 1 atau lebih dari 2 jawabannya. Tetapi memilih hanya 1 saja. The choice itu bisa dipilih A, B, C, 1, 2, 3. Kemudian choice itu jawabannya dapat terlampir seperti ini. Lalu ketik jawaban yang mau ditulis seperti ini. Nah, grade itu bisa terserah pendidik mau mengasih berapa, tetapi saya mengisinya dengan tidak karena jawabannya di sini pilihan ganda dan ini merupakan jawaban yang salah. Jika jawaban yang benar akan seperti ini. Grade-nya akan saya kasih 100. Nah, feedback-nya kita dapat menulisnya dengan grade karena memilih jawabannya telah tepat.
Ketika sudah selesai mengetik jawabannya, kita dapat save change and continue editing. Lalu previewnya akan terlihat seperti ini. Seperti ini ya. Display optionnya bisa dipilih. Dan attempt optionnya juga dapat dipilih. Progres dari kuisnya itu dapat dilihat di sini, review-review nanti setelah peserta didik mensubmit jawabannya. Jika kita mengklik continue your attempt akan muncul seperti ini. Nah, soal kuisnya akan terlihat seperti ini. Lalu peserta didik dapat mengklik jawaban yang menurut mereka benar. Lalu diklik next page, kayak gitu ya. Lalu pada bagian setting, kita dapat melihatnya dengan edit setting quiznya, edit quiz soal pertanyaannya dan jawabannya, dan preview dari soal tersebut dan hasilnya nih. Kita dapat melihat nilainya, responnya, statistik, dengan manual grading. Jika kita mengklik tombol edit setting akan terlihat seperti ini. Kita dapat mengisi dengan namanya dan deskripsinya nih, teman-teman. Lalu klik grade-nya akan terlihat seperti ini. Review option-nya dapat dipilih seperti apa. Saya memilih activity completion-nya dengan peserta didik ini harus melihat kegiatan pembelajaran ini dan mereka akan dapat nilainya. Pada bagian diskusi ini, pendidik dapat memberikan suatu pertanyaan kepada peserta didik untuk menjadi bahan diskusinya. Nah, pada forum diskusi saya membuat forum name-nya dengan diskusi 1, lalu deskripsinya itu yaitu pertanyaannya. Lalu forum type itu berupa standar forum buat general use-nya itu buat umum. Lalu activity completion-nya itu peserta didik harus dapat melihat forum diskusi ini buat melengkapinya, dan peserta didik perlu mempost satu reply. Lalu pada bagian tugas, di sini pendidik melampirkan soalnya, lalu partisipannya dapat mensubmit tugasnya. Nah, kita dapat melihatnya dengan di sini view all submissions. Berapa aja sih tugas yang sudah dikumpulkan oleh peserta didiknya? Nah, di sini partisipannya kan sudah ada 10. Kita dapat melihat di sini mereka belum pada submit. Pada bagian tugas ini
Saya memberikan nama dengan tugas 1 pendidikan kewarganegaraan dan melampirkan tugasnya di HTML files beserta due date-nya. Dan tipe submit itu seperti apa? Saya menggunakan dengan file submissions. Lalu activity completion-nya itu peserta didik itu harus melihat kegiatan pembelajaran ini dan mensubmit tugasnya buat mendapatkan penilaian. Pada bagian ini diisi lembar observasi penilaian diri. Diri peserta didik. Lalu dapat mencantumkan survei tipenya seperti apa dan Google Form-nya. Observasi penilaian diri peserta didik akan terlihat seperti ini. Ini Google Form-nya dan ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya juga ingin menambahkan proyek kewarganegaraannya untuk melatih keterampilan peserta didik. Nah, workshop ini dapat diisi dengan proyek kewarganegaraan dan deskripsinya seperti ini. Jika mau menampilkan deskripsinya pada laman goals-nya, dapat diklik tombol checklist ini. Lalu grade settings-nya dapat diatur. Activity completion-nya juga dapat diatur. Tibalah pada akhir sesi kegiatan pembelajaran. Di sini tertera angket evaluasi pembelajaran daring PPKN. Nah, peserta didik ini dapat mengisi Google Form-nya. Pada bagian grades, kita dapat melihat laporan penilaian peserta didiknya. Di sini dapat terlihat beberapa peserta didiknya, beserta penilaian apa saja yang sudah dicapai oleh peserta didiknya. Seperti itu. Demikian yang dapat saya informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.